Yang lagi shalom. Apa kabar? Yang punya kue di rumah boleh angkat tangan. Yang open house boleh angkat tangan. Haleluya. Merry Christmas ya. Coba lihat kiri kanan. Merry Christmas. Biar kita nikmati sukacita Natal hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih semua karena kasih karunia-Mu. Kami dipilih, kami diselamatkan. Bahkan hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama, merayakan bagaimana Tuhan datang untuk kami. Tuhan menjumpai setiap kami. Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan mengatakan kepada kami bahwa kami berharga. Terima kasih karena Engkau berkata kami layak diperjuangkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang berkata Engkau mengasihi kami. Kami ada di dalam hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Mari naikkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kasih dan setia-Mu. Haleluya. Terima kasih buat rancangan-Mu. Indah, indah dan ajaib. Haleluya. Kau rancangkan keselamatan bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Mari naikkan syukur bagi Dia. Nama Yesus, nama yang ajaib dan mulia. Nama Yesus ditinggikan, nama yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah
percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena itu di saat Engkau ada di tengah-tengah kami, tidak ada satu kuasa gelap yang bisa mengganggu setiap kami. Sebab Roh-Mu berkuasa atas kami di dalam nama kami. Darah-Mu sudah menebus kami, membungkus kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarkan kami tunduk di bawah otoritas di dalam nama Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pagi hari ini. Dengan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan, saya persilakan hambanya Bapak Gembala untuk kita menyalakan lilin Indo. Segala kemuliaan kepada
saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sukacita Natal-Mu Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul Tuhan di tempat ini tanpa kekurangan satu. Sebentar lagi kami Tuhan ingin mengumpulkan persembahan, biarlah kami bisa memberi dengan sukacita dan bisa berguna bagi pujian nama. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan yang jauh dari kata sempurna, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang menyempurnakan doa-doa kami. Haleluya, amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita mau pasang pujian. Allah sudah siap. Haleluya. Setiap kami di tempat ini Tuhan.
kasih Tuhan. Engkau Allah Ebenezer yang menuntun kami sampai pada saat ini. Layaklah Engkau ya Tuhan, untuk kami mempersembahkan dan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami datang dengan gelas yang kosong dalam hidup kami di hadapan-Mu, supaya hanya Engkau saja yang memenuhkan kami, supaya kepada kami tidak hanya diberikan pengetahuan tentang Engkau, tetapi kepada kami diberikan kekuatan oleh Roh-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga saat Engkau datang kedua kali, Tuhan, Engkau dapati kami finishing well. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa baik, luar biasa banyak masalahnya. Banyak ya, berarti itu semua ya. Ini mohon maaf, ini aku buat ketok palu bagaimana Bu ya? Kalau waktu khotbah udah habis ya, Bapak Gembala ya? Ya, shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, pernah ke sini. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal. Jadi nama saya Fransina Leman. Saya kakak dari Ibu Mece Leman yang tadi worship leader di sini ya. Dan saya pelayanannya bukan pelayanan di khusus penggembalaan, walaupun di gereja saya di GBI PRJ di Jakarta di under Paniko, saya melayani juga sebagai pendiri di beberapa konsel. Dan ini adalah pelayanan saya ya, baru 21 tahun. Ini adalah pelayanan saya yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi yang ini adalah saya melayani di ODGJ. Sekarang udah nggak boleh ya bilang orang gila, orang stres ya. Jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Lalu saya juga oleh kemurahan Tuhan saya melayani di penjara-penjara, khususnya lapas narkotika Cipinang dan lapas wanita Pondok Bambu. Dan kalau ini di lapas di Rudenim. Rudenim itu khusus untuk orang warga negara asing yang overstay ya. Dan juga ada beberapa pengungsi sekarang yang dari Afghanistan dan dari tempat-tempat lain, mereka yang mencari suaka sebelum ke Australia. Ada beberapa mereka di sana. Jadi itu pelayanan yang Tuhan percayakan rutin selama 21 tahun ini. Oleh anugerah Tuhan saya layani. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena posisi sesuai dengan porsi tubuh juga, jadi karena pakai masker agak-agak irit napasnya ya. Jadi sedikit-sedikit saya gini ya. Bapak Ibu, Natal ini sukacita ya, kok hanya pada tegak semua lehernya ya. Kan saya tadi udah bilang, saya kan tanya ODGJ ya. Jadi Bapak Ibu jangan tegang-tegang. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sukacita Natal. Jadi semuanya sukacita, semuanya senyum. Jangan tegang-tegang. Yang tegang biarin aja, bawa polisi, bawa tentara di luar jagain ya. Kita tetap damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-15. Yang bawa Alkitab sudah dapat bilang amin? Ada 700 orang. Yang nggak bawa Alkitab, lihat di depan bilang aman. Oh, 990 orang ya.
Ya, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ya. Lalu kemudian ayat yang ke-15. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi apa yang kita mau belajar pada momen Natal ini? Biasanya kita kalau dengar khotbah Natal, bayi Tuhan Yesus lahir, kasihnya menyelamatkan kita. Tetapi sekarang gereja Tuhan tidak hanya sekedar mengenal Yesus sebagai bayi yang baru lahir, tetapi gereja Tuhan harus bertumbuh dewasa, memiliki pengenalan akan Allah. Jadi ketika gereja Tuhan memiliki pengenalan akan Allah, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan pribadi yang dewasa tentunya. Nah, jadi hari ini kita mau melihat sebenarnya siapa kita. Kenapa kita harus merayakan Natal? Kalau kita baca tadi di Kejadian 2 ayat 8, 9 dan 15, pada awalnya tujuan Allah menempatkan Adam dan juga Hawa sebagai apa kalau Bapak Ibu tadi baca? Siapa tadi yang jawab? Pak Luther, terima kasih. Sebagai orang yang memelihara, artinya pada awalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menjadi apa? Pengelola. Kita katakan sama-sama, pengelola. Nah, saya pengelola. Nah, nanti apa yang kita kelola? Kita akan belajar ya. Jadi awal tujuan Allah menempatkan manusia adalah sebagai pengelola, pengurus dari segala yang Tuhan telah ciptakan di dalam Taman Eden. Nah, tapi kita lihat ya Bapak Ibu semua mungkin sudah pernah dengar dari sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh di dalam dosa, betul ya? Nah, ketika dia jatuh di dalam dosa, sebelumnya Hawa melihat bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu menarik. Bahkan yang dilihat Hawa memberikan pengertian. Firman Tuhan menulis demikian. Tetapi kita lihat di Kejadian pasal yang ketiga, pada akhirnya di situ gambar diri, identitas mereka adalah sebagai pengelola, sebagai pengurus dari taman itu menjadi rusak. Bahkan Tuhan sendiri sudah mengingatkan mereka ya, Bapak Ibu semua sudah pernah dengar kisah ini dari sekolah minggu. Bahkan Tuhan sendiri bilang, buah yang di tengah taman itu, pengetahuan itu jangan kamu makan. Nanti kamu apa? Kamu mati. Nah, pengertian kata mati di sini Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu tidak hanya mencatat kata mati secara jasmani, tetapi ada pengertian beberapa arti kata mati di dalam Alkitab. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka mati secara jasmani enggak. Tetapi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan pada saat itu? Di dalam bahasa Ibrani berkata hameta. Mereka mati. Di Yohanes 8 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Padahal udah mati belum? Belum, akan mati. Jadi ada artinya di situ. Nah, di situ dikatakan ada beberapa arti dari pengertian kata mati ini. Mungkin anak-anak duduk manis dulu ya.
manusia, ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, maka konsekuensinya adalah kematian sebagai akibat dari pelanggaran mereka terhadap hukum Allah. Demikian juga dengan keturunan mereka sampai hari ini yang kita alami. Yang pertama, mati secara apa? Secara moral. Sejak mereka makan buah itu, mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara moral. Yaitu apa? Tabiat mereka menjadi berdosa. Sejak Adam dan Hawa, semua orang dilahirkan dengan tabiat berdosa. Yaitu apa? Keinginan bawaan. Jadi anak kecil begitu lahir gak usah diajarin bohong, bisa bohong nggak? Itu namanya tabiat dosa, sudah dari sananya. Kenapa? Karena itu tadi konsekuensinya. Yang pertama adalah mati secara moral. Ketika kita keluar dari kebenaran firman Allah, tabiat kita menjadi tabiat yang berdosa. Keinginan bawaan untuk mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan Allah dan orang lain. Contoh, ada orang lihat lampu merah, udah merah, kayaknya udah kuning, aduh udah mau telat nih kerja, bablas terus dia. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Ya yang ketawa pasti udah ngerti lah ya. Bablas terus, gas terus, aduh nggak apa-apa. Terus celaka nggak dia? Kecelakaan nggak? Menurut Bapak Ibu kecelakaan nggak? Jawab aja, salah 3 paling di Jawa Tengah. Kecelakaan nggak Bapak Ibu? Nggak celaka loh dia. Jago ya nyetirnya ya. Terus ketemu lagi lampu merah berikutnya lagi. Aduh udah mau kuning, aduh udah mau telat nih kerja nih si Robi nih, kata si Robi. Wah, bablas nanggung, push lewat. Walaupun ada kamera, fotonya pentol masuk di bel rumah, kena deh tuh gopeceng ya nggak? Wah ini lagi. Terus ketemu lagi lampu merah, celaka nggak si Robi? Celaka nggak? Enggak loh, enggak. Tapi akhirnya jadi kebiasaan nggak? Karena menganggap biasa nggak? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita jatuh di dalam dosa, seringkali nggak ada konsekuensi kok. Tuhan nggak lihat kok. Kita ini kok, itu kok, nggak apa-apa. Nanti minta ampun, ini lagi. Kenapa? Karena ada tabiat berdosa itu tadi. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah mati secara moral. Nanti kita akan kembali lagi di pengelola tadi Bapak Ibu. Jadi kita mesti ngerti, jadi maksudnya Natal itu seperti apa? Apa hubungannya sama pengelola? Yang kedua, mati secara rohani. Bisa ke gereja nggak? Maria bisa ke gereja nggak? Kalau orang yang mati secara rohani. Adam dan Hawa mati secara rohani ketika mereka tidak taat kepada Allah. Yaitu ketika hubungan intim mereka yang dahulu dengan Allah begitu baik menjadi rusak karena ketidaktaatan mereka. Dan Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, mereka tidak lagi mengharapkan berbincang dengan Allah di taman. Sebaliknya ketika mereka berdosa, mereka ngapain Bapak Ibu? Main petak umpet ya? Ngumpet ya? Sembunyi ya? Nah, mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Semua orang yang terasing dari Allah dan hidup di dalamnya, mereka mati secara rohani. Seringkali orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang juga rajin ke gereja, apalagi kalau Natal tuh, yang udah setahun gak ke gereja nongol dia. Apalagi kalau di lapas tuh, kadang-kadang saya suka sedih gitu ya, sendalnya beda-beda warna. Apalagi kalau habis dari masuk di selti gitu ya, seltikus, aduh keluar-keluar udah gak keluar dah dia. Padahal di lapas nggak ada loh namanya Yudas, nggak ada.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua di sana. Paulus juga ada, Yudas nggak ada gitu, hebat juga ya. Nah, banyak sekali orang Kristen yang sebenarnya udah mati rohani. Kenapa? Mereka tidak mengerti identitas mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak mengerti kenapa Tuhan ciptakan mereka. Adam dan Hawa, mereka identitasnya jelas, tugasnya jelas, jadi pengelola, mengurus dan mengusahakan taman itu. Anak-anak Tuhan juga harus mengerti identitas kita, kenapa Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita, menempatkan kita ada di Indonesia, ada di kota ini, ada di komunitas ini, ada di keluarga ini. Nah, kalau kita tidak mengerti identitas kita, mau rayain Natal bagaimana? Yang kedua, mati secara rohani. Jadi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kecenderungan kita adalah bersembunyi dari hadapan Allah, jauh dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, kematian kekal. Kematian kekal ini sebagai akibat dosa, termasuk kematian kekal. Demikian juga dengan manusia yang tidak mengenal Kristus. Dan Bapak Ibu tahu, hidup kekal itu seharusnya menjadi bagian dari hidupnya Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa, ada kematian. Bahkan karena dosa pertama kali, tumbuh semak duri. Oke, kita sampai di situ. Jadi kita lihat ketika akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka mengalami kematian secara moral, secara rohani. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita ini sedang menantikan bukan lagi bayi Yesus, tetapi kita sedang menantikan raja dan hakim yang akan datang memerintah dan mengadili. Yang ketiga adalah kematian kekal. Sekarang apa hubungannya dengan kita? Kalau Bapak Ibu baca tadi di Kejadian, iblis bilang apa tadi? Enggak. Kalau Hawa bilang, jangan kamu, kata Tuhan jangan makan, nanti mati. Iblis bilang gini, enggak. Justru kalau kamu makan, kamu hidup, kamu terjadinya seperti Allah. Iblisnya bohong nggak? Iblisnya bohong nggak? Iya. Dia nggak bohong loh sebenarnya. Dia cuma manipulasi. Beda tipis ya. Beda tipis. Dia cuma manipulasi. Karena tadi memang gak mati secara jasmani, dia mati secara moral, dia mati secara rohani. Itu yang gak bisa dilihat oleh Hawa, itu yang gak bisa dilihat sama Adam. Jadi terkadang bisa pelayanan gak, bisa ke gereja gak? Bisa. Mereka kehilangan identitas, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita kehilangan identitas kita di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini. Manusia yang kehilangan identitas dirinya sebagai anak Allah, hubungannya terputus dengan Tuhan itu bisa kelihatan. Biasanya cenderung dia menghindar, dia menutup diri. Padahal firman Tuhan bilang kalau kamu berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kamu. Tetapi banyak orang Kristen hanya menjadi follower bukan murid. Kemarin waktu saya bertamu ke rumahnya Bapak Leka dan Ibu Lisa, kita sempat sharing. Kita ini Kristen follower apa Kristen disciple, murid? Kalau follower,
Besok saya bisa datang, besok saya nggak bisa datang, besok saya nggak datang nggak apa-apa. Follower kan, lihat kayak di media sosial suka-suka ya. Tapi kalau murid, apapun yang terjadi kamu tetap tertanam di sana. Manusia yang kehilangan identitas dirinya cenderung mengambil jalan pintas. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, mereka ambil jalan pintas nggak? Mereka bukan datang cari Tuhan. Mereka ngapain Bapak Ibu? Ambil daun pohon ara itu loh, dibuat sebagai cawat. Karena ketika mereka makan, mereka baru tahu ternyata mereka telanjang. Orang yang kehilangan identitas diri cenderung mengambil jalan pintas. Untuk apa? Untuk menutupi dosanya. Kejadian 3 ayat 7. Orang yang kehilangan identitasnya sebagai anak Tuhan, sombong. Nah, sombong ini gak kelihatan. Orang minder juga sombong. Siapa yang bilang orang kaya sombong? Orang miskin juga sombong. Berkata gua miskin, lu tahu punya harga diri, guys, gitu. Orang miskin gitu ya. Ini bukan orang kaya aja yang sombong, orang miskin juga sombong. Iya, gua tahu lu kaya, tapi baru gua miskin, gua punya harga diri. Untuk orang kaya gak bilang berapa harganya gitu ya. Orang sombong karena dia nggak tahu siapa dia di dalam Kristus, siapa identitas dia di dalam Kristus. Kenapa dia sombong? Karena dia harus menunjukkan seolah-olah dia mampu, dia bisa. Padahal bisa saja hidupnya itu saudara udah babak belur, dikerjain sama iblis. Banyak anak-anak Tuhan kayak gitu. Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Padahal udah hancur babak belur dikerjain sama iblis. Saya percaya anak-anak Tuhan di GBI Ester ini adalah anak-anak Tuhan yang dewasa, mempelai Kristus yang menyiapkan dirinya, yang memiliki persediaan minyak. Sehingga yang diinginkan bukan lagi bubur, tetapi makanan keras. Amin. Karena pada dasarnya banyak sekali anak-anak Tuhan hidupnya udah babak belur. Gloria Hosana. Sampai di rumah KDRT Hosana sampai rumah. Tukang gosip ketemu tukang sayur gak boleh belok kalau belum denger dia cerita. Lu tahu gak berita terbaru? Vanessa Angel bapaknya tega banget tahu sama dia. Kenapa begitu Bapak Ibu? Manusia cenderung gitu. Karena pada dasarnya manusia itu butuh pengakuan. Karena itu yang hilang di Taman Eden. Karena itu yang hilang pada saat manusia pertama diciptakan. Identitasnya hilang, sehingga dia butuh pengakuan. Manusia telah kehilangan identitas mereka ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk Mario putar slide berikutnya. Yang mana Kak? Yang ini Kak? Yang ini Kak? Yang pelayanan tadi? Oh, pelayanan. Nah, stop dulu di sini. Yang pegang gitar ini, yang pegang gitar, jangan lihat yang gendut itu, bukan ya, Bapak Ibu. Yang pegang gitar itu orang Jepang. Ditangkap di rumah detensi imigrasi, ditahan di sana. Bedanya mereka itu bukan kriminal. Mereka itu hanya urusan administratif aja. Dia itu bisu, Bapak Ibu. Bayangin, udah bisu, ditahan di situ, nggak ngerti bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangin kan? Saya ngomong apa coba sama dia? Ngomong bahasa Jepang? Kan enggak.
bahasa isyarat lah. Apa hubungannya? Dia nggak tahu dia harus ngapain. Sekarang udah 7 tahun di situ. Next, slide berikutnya. Ini orang Jepang ya. Nah, Bapak Ibu lihat yang di paling ujung sebelah kiri. Itu namanya Rosita. Bawa 40 kilo sabu. Bukan sabu-sabu yang di Exosuki, bukan. 40 kilo sabu. Hukumannya hukuman mati. Tadi adik saya bilang di sini ada Bapak Hakim. Bapak Hakim mohon izin gitu ya. 40 kilo sabu. Udah banding. Udah sampai ke MA segala, tetap vonis hukuman mati. Ada nggak dari awal diciptain jadi kurir narkoba? Nggak ada. Nah udah gede jadi kurir ya? Nggak ada. Dina, ntar gak usah main keyboard. Ikut aja taman lawang. Salah ya, itu beda ya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Tapi kenapa bisa begitu? Kehilangan identitas nggak? Kehilangan identitas. Next video. Di situ yang ibadah aja itu 100 anak Tuhan di situ. Sekali ibadah. Yang di lapas narkotika sekali ibadah hampir 200 sekali ibadah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tadi saya bilang. Sampai mungkin ada wahyu-wahyu di sana, mungkin wahyu Saduki, apa wahyu Yamet Udasi, pokoknya di sana dia wahyu. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Yang terakhir tadi yang di ODGJ. Namanya Debbie, ada satu lagi. Pakai cincin. Dari titanium nih, lihat nih, itu bertiga udah kayak cover boy ya. Yang sebelah ujung paling kiri udah meninggal, namanya Petrus. Dibuang sama keluarganya. Bapak Gembala maaf ya, bukan itu kan beda Pak ya, beda ya. Namanya Petrus. Dibuang sama keluarganya. Ditaruh di situ. Yang tengah itu agak cacat orangnya. Itu yang paling kiri namanya Andre. Adik saya pernah ikut pelayanan di sana. Bawaannya pengen keluar negeri melulu. Bu cepetan kasih makan. Ini pesawatnya udah nyampe di pinggir Cengkareng. Padahal di tempatnya di mana? Bekasi. Kenapa orang bisa begitu? Bapak Ibu lihat nggak? Mau yang dari Jepang sana, mau yang di lapas, mau yang ODGJ, lihat nggak? Karena kehilangan identitas manusia itu, babak belur dikerjain sama iblis kalau dia tidak tahu siapa dia di dalam Kristus. Ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak Maria? Kalau nggak ada bilang Maria jangan diada-adain ya. Ada. Nah, ini penggemar film Susana, kalau ini namanya Debbie. Ada satu lagi namanya Masino. Pakai cincin sampai 5-5-nya Bapak Ibu. Satu kali saking dia udah gemukan, cincinnya nyatu sama tulang. Akhirnya dagingnya tumbuh nutupin cincin. Ini pada waktu saya pelayanan di Rutan Soe, di jaket napinya, dia tulisnya gini, kami bukan penjahat, kami hanyalah tersesat. Dengan pertolongan Tuhan kami berubah. Wih, mantap ya. Itu kalau orang ketemu Tuhan. Yang 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Nah, makasih Mario. Jadi Bapak Ibu tadi lihat beberapa orang di berbagai tempat dengan persoalan hidup mereka. Jadi kita bisa lihat bagaimana dengan kita semua di sini. Mungkin ada yang belum bayar kontrakan, ada yang dikejar-kejar pinjaman online, ada yang dikejar-kejar mertua, ada yang dikejar-kejar besan, apalagi, pokoknya berbagai macam. Tapi tahukah kita siapa kita di dalam Kristus? Sekarang kita tahu siapa kita? Siapa kita?
Siapa kita Bapak Ibu? Pengelola. Ya anak Tuhan lah. Pengelola. Nanti kita belajar apa yang kita kelola. Nah, sebelum kita sampai di situ, jadi Bapak Ibu lihat tadi ya, ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, bisa saja dia mati secara moral, mati secara rohani. Dan mungkin kita sendiri gak menyadari kalau mungkin jangan kita udah seperti itu, terputus dari hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya Natal. Untuk apa? Mengembalikan lagi identitas kita. Seperti pada saat Tuhan menciptakan, menempatkan manusia itu di Taman Eden, sebagai pengelola dari seluruh sumber daya yang Allah miliki selama kita ada di dunia ini. Itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya Natal. Kasih Allah. Untuk apa? Untuk mengembalikan citra diri kita sebagai manusia seperti pada awal tujuan Dia menciptakan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Kasihnya Dia besar untuk apa? Mengembalikan kita kembali lagi kepada identitas kita. Pertama kali Dia menciptakan, tujuannya Dia menciptakan kita. Karena firman Tuhan berkata nanti kita akan hidup bersama dengan Dia 1000 tahun damai, memerintah bersama Dia. Amin. Nah, itu makanya kita perlu persiapkan diri dari sekarang. Jadi kalau kita merayakan Natal, kalau Tuhan kasih kita, Bapak Ibu kita semua umur panjang, kita ingat lagi siapa kita. Kita membutuhkan kasih Allah untuk mengembalikan citra diri kita, gambar diri kita. Itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya juru selamat, yaitu pribadi yang menunjukkan jalan keselamatan kepada kita, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Supaya dengan kasih-Nya kita diselamatkan. Makanya kita bisa merayakan Natal. Karena Tuhan yang punya inisiatif. Waktu di Taman Eden manusia inisiatif. Untuk apa? Menutupi kemaluan karena dosanya. Tetapi di Taman Eden Tuhan yang berinisiatif. Terjadi korban pertama. Tuhan menyemat dari kulit binatang ya, untuk membuat pakaian. Kejadian menulis membuat pakaian untuk menutupi Adam dan Hawa. Walaupun konsekuensinya mereka harus keluar dari Taman Eden. Karena kalau tidak, yang tadi Bapak Ibu baca yang pertama pohon kehidupan, jangan sampai mereka ke situ. Jadi Bapak Ibu lihat, ketika kita merayakan Natal, Allah yang berinisiatif untuk menunjukkan, memberikan jalan kepada kita, untuk kembali kepada gambar diri kita, siapa kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita baru mengerti itu, baru sekarang kita bicara apa yang kita kelola. Ya, siapa yang bisa bantu saya? Apa yang kita kelola? Siapa Taman Eden kita di dunia ini? Siapa Taman Eden kita di dunia ini yang Tuhan tempatkan untuk kita kelola, Bapak Ibu? Betul. Keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Apalagi yang Bapak Ibu kelola? Lingkungan pekerjaan, gereja, komunitas, baru harta. Jangan terbalik. Akhirnya lupa sama kodrat. Malam jadi siang, siang jadi malam. Akhirnya tuh ODGJ. Nyanyinya nyanyi, disuruh nyanyi lagu apa dia ciptakan sendiri. Yang harus kita kelola. Apa Taman Eden kita yang harus kita kelola? Ketika kita merayakan Natal, kembali kepada keluarga, pelayanan kita. Berapa banyak orang hebat pelayanan, tapi keluarganya berantakan.
sibuk pelayanan. Dari Senin ketemu Senin. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Akhirnya anak saya yang jadi korbannya. Saya titip di mama saya nyari apa sih? Jangan terbalik ya. Keluarga nomor 1, pelayanan pekerjaan nomor 2. Karena keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Itu Taman Eden Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kelola. Kalau itu nggak beres, pelayanan sehebat apapun nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi juga bukan berarti, aduh keluarga saya belum beres, gue jangan melayani Tuhan dulu lah. Ya juga bukan begitu. Bersama-sama ya. Pekerjaan. Berapa banyak anak Tuhan dalam pekerjaannya yang nggak jadi terang. Dia nggak tahu kalau itu Taman Eden dia harus dia kelola dengan baik, dia usahakan. Banyak liburnya, banyak bolongnya, banyak bohongnya juga ya. Gereja, komunitas, hartanya, itu semua yang harus dikelola, dipelihara, diusahakan. Kejadian 2 ayat 15. Nah, peliharalah dan usahakanlah itu dengan baik menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Karena kita hanya sebagai pengelola. Yang pemilik siapa? Tuhan. Kenapa? Karena berapa banyak anak-anak zaman sekarang nggak banyak ngomong, katanya banyak yang bunuh diri karena keikut penyanyi-penyanyi K-pop. Berapa banyak sekarang orang bunuh diri dianggap tren? Ya, kenapa? Anak-anak pendeta banyak yang kena narkoba. Ada salah satu penulis buku terkenal, anaknya karena narkoba mati bunuh diri. Miris nggak? Padahal Tuhan bilang, nanti di kerajaan 1000 tahun damai kita akan memerintah bersama Dia. Bagaimana bisa kita memerintah kalau kita tidak menempatkan diri kita di dunia ini belajar menjadi pengelola, mengurus dan mengusahakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, gereja kita, komunitas kita. Bapak Ibu lihat nggak sekarang? Pola pelayanan orang tuh sudah berbeda. Kalau dulu semua ke gereja ya. Tapi sekarang lihat nggak? Zaman tuh sudah semakin berubah. Waktu saya di gereja saya di tempat saya berjemaat, seorang pengkhotbah bilang gini, nanti beberapa tahun lagi ke depan kita akan seperti ini nih. Terus dia tampilkan video. Di video itu ada orang pakai headset, terus dia berdiri di ujung tempat tidur, terus dia sambil ibadah. Dia getar-getar sendiri, dia rebah-rebah sendiri. Terus kita pada ketawa Bapak Ibu. Beberapa tahun kemudian terbukti lah, nggak bisa ibadah tatap muka, nggak bisa onsite, hanya bisa lewat Zoom. Belum lagi kalau pakai kuotanya, pakai kuota kaum duafa lagi. Waduh, pas perjamuan masih disuruh makan roti, dia udah minum anggur gitu. Tapi lihat nggak, semuanya akan berubah Bapak Ibu. Belum lagi apa? Itu pasti pola ibadah. Kartu-kartu ATM aja sekarang yang pakai magnet udah nggak bisa, termasuk saya Bapak Ibu. Saya baru ganti itu dengan chip. Semuanya akan berubah. Jadi kalau kita tidak menjaga, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini, keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan tolong kita semua. Makanya tadi kita nyanyi. Saya bersyukur kepada Tuhan, tahun ini saya dapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami ini orang perantau dari, ya nggak usah bilang Ambon lah ya, kira-kira Korea Utara kayak gitu ya. Jadi dari SD kami tuh udah biasa merantau. Adik saya tuh ke Manado, di Makassar, saya ke Jawa, kita di Palembang gitu.
Tapi tahun ini Tuhan kasih anugerah. Biasanya nggak setahun sekali ketemu, kadang-kadang 7 tahun sekali baru ketemu. Tuh sama adik saya yang baju merah namanya Ibu Ira. Saudara apa kayak gitu ya? Tapi anugerah Tuhan, masih Tuhan kasih umur panjang. Tahun ini, hari ini adik saya worship leader. Adik ipar saya jadi kameramen, dan anak mahasiswa kan ya. Nah, saya di sini melayani, bersama keluargaku melayani Tuhan. Doa saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu semua gembala beserta sidang jemaat, kembali kepada keluarga. Momen Natal ini mengingatkan kita, jaga keluarga kita, jaga pernikahan, supaya tidak tercemar, karena itu yang iblis mau. Karena dia bilang, enggak, kamu tidak akan mati. Iya, karena tidak secara jasmani matinya. Jangan sampai kita mati secara moral, kita mati secara rohani. Tuhan tolong kita. Seperti tadi lagu kita nyanyi, saya nggak janjian sama adik saya. Kita bilang apa tadi sama Tuhan? Ya? Ujilah aku Tuhan. Wangi Bapak Ibu. Ya, mari pemain musik Dina. Jangan telepon, kan tadi bilang ujilah aku, kan Emel, Dina. Iya, tuh jadi takut dia kan? Nyanyi. Waduh Dina, nunggu WL yang bilang ya. Beneran Dina? Kita nyanyi lagu ini ya Bapak Ibu. Kalau datang dengan suami dan istri, anak-anak, yuk pegang tangan istrinya. Buat komitmen baru lagi di tanggal 25 Desember ini. Pak Darman jangan jauh-jauh lupa sama Ibu. Ntar yang kepegang tangan Pak Luther lo bingung. Ayo monggo, pegang tangan istrinya, ini hari Natal. Buat komitmen. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Coba
mempersiapkan setiap lumbung-lumbung, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan ini Tuhan. Berkati mereka, berkati jemaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara rohani dan secara jasmani. Kau berkati pekerjaan dan usaha mereka. Beri mereka hikmat sebagai pengelola ya Tuhan, untuk mempersiapkan setiap lumbung-lumbung, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Kau memberkati gereja ini menjadi gereja yang misioner, gereja yang memiliki visi, yang bergerak sesuai dengan isi hati Tuhan. Gereja yang di mana jemaat yang kau dapati, mereka adalah seorang murid di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau memberkati gembala sidang jemaat di tempat ini dengan majelis yang ada. Oleh hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan baru, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kasih karunia-Mu bagi mereka semua. Kasih karunia akan memampukan mereka, memampukan kami semua. Sampai Kau panggil kami, Kau dapati kami finishing well. Terima kasih Bapak. Bagimu segala hormat dan kemuliaan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Untuk itu saya persilahkan Ibu Berta yang akan memimpin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini juga setelah kita merayakan Natal, kita akan bersama-sama juga mengingat lahirnya gereja GBI Ester Banjarmasin ya. Awalnya GBI Ester saja. Tapi karena sekarang sudah ada di Banjarbaru, jadi kita di sini GBI Ester Banjarmasin 15 tahun. GBI Ester berdiri sejak tahun 2006 kalau saya nggak salah, sebenarnya di bulan November. Tetapi tradisi kita mesti disatukan dengan perayaan Natal. Jadi tahun ini GBI Ester Banjarmasin genap berusia 15 tahun. Haleluya, berikan kemuliaan yang dahsyat. Tuhan percayakan komunitas ini menjadi luar biasa. Seperti firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Biar kita mengelola Taman Eden, komunitas GBI Ester dengan kesehatian, amin. Dengan semangat, dengan ketulusan, bersama-sama kita akan membawa diri kita, jiwa di sekitar kita untuk datang kepada Kristus, amin. Mari dengan kasih Kristus balas ya, bisa maju ke depan. Ya, kita nyalakan. Kita akan nyalakan lilin. Nanti untuk doa syukur kami minta kesediaan daripada Ibu Sulastri hambanya. Mungkin Ibu bisa ke depan, Bu, untuk doa syukurnya. Ya, kita akan nyalakan lilinnya bersama-sama. Mungkin kita semua bangkit berdiri ya, Bapak Ibu. Ya, kita bersama-sama juga membawa gereja yang Tuhan percaya di dalam tangan Tuhan. 15 tahun bukan lagi anak-anak, tapi kita sudah mau belajar untuk menuju kedewasaan. Kita sudah tua secara usia, tapi jangan kita tetap menjadi seorang bayi. Mari kita harus bangkit maju bersama, menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Bisa Pak?
Mungkin bisa naikkan puji. Kita naikkan pujian. Sama-sama kita naikkan. Iya. Sambil kita naikkan lagu Happy Birthday ya. Seluruh majelis bisa maju ke depan. Majelis semua Banjarbaru dan Banjarmasin bisa memilih ini ya. Mari Pak Dana bisa. Semua pejabat majelis ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Give it you best love. Happy birthday to you. Give it best love. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Sekali lagi panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Hidup dirinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sabar ya, supaya semua dapat. Satu lagi Pak, satu lagi. Ya. Lagi. Ya, Bapak Gembala akan memberikan ya membuat kue. Boleh? Sebagai seorang bapak ya, memberikan kasih kepada anak-anak, sama kita sama-sama pelayan. Iya, sambil kue dibagikan, anak-anak sekolah minggu bisa bersiap-siap karena nanti akan ada pembagian
pembagian bingkisan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Menari, menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu adalah mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikut Tuhan dalam segerakanmu, melayani Tuhan, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Makanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Makanya Tuhan, makanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sebentar anak-anak bisa berdiri dan tenang. Kita akan berdoa syukur dulu ya. Doa syukur akan dipimpin oleh Ibu Lastri. Kembali kami saat siang yang indah nih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat karya nyata yang luar biasa, di mana kami boleh mengikuti ibadah mulai awal sampai akhirnya, di mana kemuliaan Tuhan Kau nyatakan bagi kami, ya, untuk kami boleh menyadari bahwa kami adalah pengurus dan pengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami terima kasih Tuhan buat anugerah berkat Tuhan yang begitu luar biasa Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah Kau pakai sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Mari Tuhan juga memberkati kehidupan, Kau berkati pelayanannya, biar pelayanan-Mu boleh kembangkan dan mengiring banyak menjamah jiwa Muhammad kemuliaan, kebesaran dan keagungan Tuhan, sehingga kami semua juga diberkati Tuhan oleh karena firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu, semua karena karya nyata yang begitu luar biasa. Bahkan kalau hari ini kami boleh mengucap syukur, di mana kami boleh merayakan ulang tahun daripada GBI Esther yang telah dipercayakan untuk kami boleh melayani Bapa. Mari Kau juga berkati hamba-Mu yang sampai sebagai alat di tangan-Mu, apapun Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, biar semua kehormat, kemuliaan, kebesaran dan keagungan-Mu. Kami percaya GBI Esther menjadi besar, bahkan banyak jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, bahkan kami boleh dewasa di dalam Engkau untuk mengenal Engkau secara pribadi dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati gembala sidang kami, memberkati jemaat, majelis diakan, bahkan apa yang ada Tuhan, kami percaya Kau memberkati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, mampukan untuk kami mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kepentingan kami, buat iman kami makin dewasa, makin mengenal Engkau secara pribadi. Tidak sekedar kami menjadi anak-anak, kami menjadi orang dewasa yang tidak sekedar diberkati, namun juga boleh menjadi berkat di mana pun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa bagi gereja di mana kami boleh ibadah dan di mana tempat ini Tuhan, GBI Esther yang ada di Hotel Delima. Mari Tuhan memberkati owner, karyawan, bahkan semua yang ada, supaya betul-betul mereka boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu, para majelis. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala, ya. Sebentar Bapak Gembala, Bapak berdiri dulu Pak. Dari jemaat GBI Esther
Banjarmasin dan Banjarbaru akan memberikan satu tanda kasih kepada Bapak kita sebagai orang tua. Beliau sudah kurang lebih 3 tahun ya Pak ya, 3 tahun sebagai gembala, sebagai orang tua kita semua. Di momen Natal kali ini kami anak rohani daripada Bapak Gembala akan memberikan bingkisan Natal buat Bapak kekasih kami. Kami minta kesediaan dari Pak Agus Sastra Budiman untuk bisa menyerahkan bingkisan Natal buat Bapak Gembala kita. Kita doa berkat ya. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, berdoa kami nyanyi hati Allah Kasih aku sungguhlah ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah tak berkorban bagi anak-anak. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu dan menantumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu. Engkau menjadi berkat bagi masyarakat di sekelilingmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan selamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya, amin. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yeah.
Lebih dekat lagi mungkin. Satu, dua, tiga. Selanjutnya gaya sarangeong. Sarange. Sarange. Satu, dua, tiga. Masih mau kan? Seluruh jemaat boleh gabung di depan. Mari silakan. Bisa untuk mencetak kalender tahun depan. Ayo, jangan lewatkan momen kita di kalender tahun depan. Tim Beret. Candy. Kan? Ayo ibu-ibu jemaat, mari. Kita tahun depan kalau diizinkan kita bikin kalender yuk. Anak-anak semua maju di depan, boleh duduk depan. Silakan Bapak Ibu jemaat ya semuanya yuk. Ayo semua, ayo semua. Yang di belakang ayo maju. Yang masih duduk berdiri. Yang masih berduduk berdiri. Semua. Marka, ayo semua yang masih duduk di belakang itu ayo semua. Titin. Ayo semua lah. Kalau kamu mau aja di depan boleh? Jongkok di depan, yang maju boleh jongkok. Seluruh jemaat dan juga tim Present Worship. Ayo. Foto dulu ya. Bapak Leka. Ibu Sin bisa gabung dengan kita, Bu. Thomas Siska. Anti Elisa. Ayo maju Mima. Koko Willy, Koko David. Yuk gabung yuk. Ayo Yohana. Siap dengan jempolnya. Yang di belakang merapat ke depan. Biar muat di kalender. 1, 2, 3. Lagi kan gaya bebas kan? Belum berasa. 1, kok bubar? Ya. Yang di panggung dah, yang di panggung. 1. Tim PW, Sam, ikut Sam. Sama Jasa, ayo.
meja depan tersedia obat untuk anak-anak, dan juga vitamin buat anak-anak bisa diambil di meja depan. Sudah.